Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan ke materi baru ya, yaitu tentang program linier dua variabel. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang menentukan daerah penyelesaian program linier dua variabel. Nah, apa sih program linier dua variabel? Program linier adalah suatu cara untuk menyelesaikan persoalan tertentu berdasarkan kaidah matematika dengan menyelidiki model matematikanya. Nah, di sini model matematikanya itu dalam bentuk sistem pertidaksamaan linier. Artinya, ketika mempelajari program linier, maka kita akan mempelajari sistem pertidaksamaan linier yang memiliki banyak penyelesaian. Kenapa memiliki banyak penyelesaian? Karena penyelesaiannya itu berupa daerah, dan daerah itu terdiri dari beberapa titik. Jadi penyelesaiannya itu banyak. Nah, itu yang dimaksud dengan program linier. Nah, bagaimana cara menentukan daerah penyelesaian program linier dua variabel? Himpunan penyelesaian SPTLDV. SPTLDV itu adalah sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Hati-hati tertukar dengan SPLDV ya. Kalau SPTLDV itu pertidaksamaan. Bedanya apa? Kalau pertidaksamaan itu lambangnya itu berupa pertidaksamaan, bukan sama dengan. Beda kemarin, kalau persamaan berarti lambangnya itu sama dengan. Nah, untuk mencari daerah penyelesaian suatu sistem pertidaksamaan linier dua variabel bisa digunakan dengan cara yang pertama. Daerah penyelesaian dapat dicari menggunakan metode titik uji. Nah, yang dimaksud titik uji di sini misalkan sini ada X tambah 3Y sama dengan 15. Harusnya itu tandanya pertidaksamaan. X tambah 3Y kurang dari sama dengan 15. Nah, ketika menggunakan titik uji, lihat di daerah penyelesaian tersebut. Itu kan daerah penyelesaiannya yang ini nih. Nih yang diarsir, yang warna biru ke bawah. Ada titik berapa di sana? Misalkan ada titik 1,1. Titik 1,1 kan ada di sana kan? 1,1. Substitusikan ke pertidaksamaan ini. X-nya 1 berarti 1 tambah Y-nya juga 1. 3 kali 1 berapa? 3 kali 1 3 kurang dari sama dengan 15. 4 kurang dari sama dengan 15. Artinya titik 1,1 atau yang berada di daerah sini itu adalah penyelesaiannya. Maka daerah situ adalah yang diarsir atau termasuk daerah penyelesaian. Nah, itu yang menggunakan metode titik uji. Berikutnya, kalau menggunakan dapat ditentukan berada di kanan atau di kiri garis dengan memperhatikan tanda pertidaksamaan. Dengan syarat nilai koefisien X-nya harus positif dengan memperhatikan tanda pertidaksamaan. Jadi maksudnya gini. Tadi ini kan X tambah 3Y sama dengan kurang dari sama dengan 15. Nah, dengan syarat koefisien X-nya positif. Ini sudah positif. Oke, berarti kita langsung cari, tentukan. Perhatikan tanda pertidaksamaan. Jika tandanya kurang dari atau kurang dari sama dengan, maka yang diarsirnya itu ke kiri atau ke bawah. Jika tandanya itu lebih besar atau lebih besar dari sama dengan,
maka yang diarsirnya itu ke arah kanan. Itu ya. Jadi lihat dulu X-nya apakah sudah positif atau belum. Kemudian lihat tanda pertidaksamaannya. Jika kurang dari maka ke kiri, jika lebih dari maka ke kanan. Gitu. Nah, itu untuk menentukan daerah pertidaksamaan. Kemudian untuk garisnya. Di sini garisnya penuh. Garis yang ini penuh. Jika tandanya ada sama dengannya, misalkan kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, maka garisnya itu penuh. Jika tandanya misalkan lebih dari atau kurang dari saja, maka si garisnya itu putus-putus. Itu yang harus diingat ya. Kalau ada sama dengannya itu penuh garisnya, kalau tidak ada sama dengannya itu garisnya putus-putus. Nah, itu untuk menentukan daerah penyelesaian. Kita ke contoh. Tentukan daerah yang memenuhi pertidaksamaan X tambah 3Y kurang dari sama dengan 15. Langkah pertama, titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, cara menentukan titik potongnya itu adalah dengan memisahkan. Ini kan si X-nya 0. Si X-nya 0. Kalau si X-nya 0, maka ini kan X-nya dimisahkan 0. Berarti nanti 0 tambah berapa yang hasilnya 15. 0 tambah 3 kali berapa yang hasilnya 15. Maka 3 kali 5. Tuh. Kemudian titik yang kedua, kita misalkan Y-nya yang 0. Kalau Y-nya yang 0, berarti dibayangkan si Y ini 0. X-nya itu bilangan yang dicarinya, berarti berapa? Ditambah 0 yang hasilnya 15. Berarti si X-nya 15 gitu. Sehingga diperoleh titiknya itu, titik yang pertama itu adalah 0,5. Kemudian titik yang kedua itu adalah 15,0. Nah, setelah itu hubungkan kedua titik potong dengan garis penuh. Kenapa garis penuh? Karena tadi pertidaksamaannya itu ada sama dengannya, yaitu kurang dari sama dengan. Nah, langkah berikutnya, karena nilai X-nya sudah positif dan tanda pertidaksamaan kurang dari, maka daerah yang diarsirnya itu sebelah kiri. Nah, kalau kita perhatikan, ini si daerah yang diarsirnya itu menembus, melebihi sumbu Y dan sumbu X. Kenapa? Karena di sana tidak ada batasan. Berarti tidak ada batasan nilai Y-nya positif atau nilai X-nya positif. Artinya daerah penyelesaiannya itu boleh negatif juga. Nah, itu untuk contoh yang pertama. Contoh berikutnya. Nah, ini pertidaksamaannya lumayan kompleks nih. Ada beberapa pertidaksamaan. 3X tambah 3Y tambah 2X kurangi 2Y kurangi 6 kurang dari sama dengan 0. Kemudian X tambah Y kurang 8 kurang dari sama dengan negatif 3. Nah, ada batasannya yang ini mah. X lebih besar dari sama dengan 0, kemudian Y lebih besar dari sama dengan 0. Artinya penyelesaiannya itu hanya di daerah positif, karena X dan Y-nya itu lebih besar dari sama dengan 0. Nah, yang pertama, ubah dulu si pertidaksamaannya menjadi bentuk umum pertidaksamaannya.
Tadinya kan 3Y tambah 2X kurangi 2Y. Yang variabelnya sama itu dioperasikan. Berarti 3Y dikurangi 2Y. Maka hasilnya adalah Y. Jadi yang tadinya 3Y tambah 2X kurangi 2Y kurangi 6 itu menjadi 2X ditambah Y, kemudian si 6-nya pindah, tadinya negatif jadi positif. Itu untuk pertidaksamaan yang pertama. Sekarang pertidaksamaan yang kedua. X tambah Y kurangi 8 kurang dari sama dengan negatif 3. Mana yang harus diubah? Ya, negatif 8-nya. Negatif 8 karena tidak punya variabel berarti pindah ke ruas kanan. Negatif 3, negatif 8-nya pindah berarti negatif 3 ditambah negatif 3 ditambah 8. Karena tadinya negatif jadi positif, maka hasilnya menjadi 5. Sehingga pertidaksamaan yang kedua itu menjadi X tambah Y kurang dari sama dengan 5. Itu pertidaksamaannya. Nah, berikutnya tentukan titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Tadi kalau menentukan titik potong itu yang pertama X-nya dimisahkan 0. Tadi kan pertidaksamaannya 2X tambah Y kurang dari sama dengan 6. Kalau X-nya 0, berarti 0 tambah berapa yang hasilnya 6? Berarti Y-nya nilainya 6. Kemudian kalau Y-nya yang 0, kita nyari nilai X-nya. 2X berarti 2 kali berapa? Yang hasilnya 6. Jadi 2 kali 3, maka nilai X-nya 3. Itu. Kemudian pertidaksamaan yang kedua. X tambah Y kurang dari sama dengan 5. Nah, ini gampang karena koefisiennya 1. Untuk X-nya yang 0, maka Y-nya 5. Kalau Y-nya yang 0, maka X-nya yang 5 gitu. Gambarkan titik potong pada grafik. Titik potong yang pertama. Ini kita peroleh titik potong yang pertama itu adalah 0,6. Nih yang ini nih. 0,6. Berarti ini titiknya. Kemudian titik potong yang kedua adalah 3,0. 3,0. Nah, ini 3,0. Hubungkan titik potong yang pertama dengan yang kedua. Kemudian itu untuk pertidaksamaan yang pertama sudah diperoleh. Kemudian untuk pertidaksamaan yang kedua, X tambah Y kurang dari sama dengan 5. Maka titik potong yang pertama itu 0,5. 0,5 ini titik potongnya. Kemudian titik potong yang kedua 5,0. Perhatikan tandanya kurang dari. Tadi kalau kurang dari berarti penyelesaiannya ada di sebelah kiri. Garis yang pertama kita misalkan nih garisnya ya. Misalkan ini garisnya. Ini garis yang pertama. Ini garis yang kedua. Dari garis itu tandanya dua-duanya kurang dari. Artinya penyelesaiannya kedua-duanya itu adalah ke sebelah kiri. Perhatikan tandanya. Kemudian ada batasan selalu di daerah positif. Artinya tidak boleh tembus ke daerah negatif. Untuk garis yang pertama penyelesaiannya berarti sampai sini kan? Nah, itu penyelesaian untuk garis yang pertama.
garis yang kedua penyelesaiannya juga sama, ke sebelah kiri. Cuman, nah, supaya kelihatan, untuk garis yang kedua penyelesaiannya ini nih. Nah, kalau kita perhatikan, ini ada 4 daerah kan? Ini daerah 1, daerah 2, daerah 3, daerah 4. Daerah mana yang terarsir oleh 2 buah garis? Arsiran garis pertidasamaan yang pertama dengan arsiran pertidasamaan yang kedua. Daerah mana? Daerah 1, ini tidak ada arsirannya, bukan. Daerah 2 hanya terarsir oleh warna ungu, bukan. Daerah 4 hanya terarsir oleh warna hijau, bukan. Nah, berarti daerah 3 terarsir oleh garis ungu dan garis hijau. Nah, itu yang disebut dengan daerah penyelesaian. Itu adalah daerah yang terarsir oleh semua pertidaksamaan gitu. Makanya di sini yang jadi penyelesaiannya itu adalah daerah yang ini, kalau di soal ini yang kuning gitu. Jelas ya? Nah, berikutnya, nah kalau ini berbentuk soal cerita. Jadi kita ubah dulu dari soal cerita ke dalam model matematika. Seseorang ingin mengirim barang dagangannya yang terdiri dari paling sedikit 1.200 kursi lipat dan 400 meja lipat. Ada kata kuncinya, paling sedikit. Untuk keperluan tersebut, ia akan menyewa truk dan colt. Truk dapat memuat 30 kursi lipat dan 20 meja lipat. Sedangkan colt dapat memuat 40 kursi lipat dan 10 meja lipat. Tentukan daerah penyelesaiannya. Nah, kita misalkan dulu. Si truk misalkan X, si colt misalkan Y. Nah, ini mirip dengan SPLDV kemarin. Jadi kita misalkan dulu. Truk itu sebagai variabel X, kemudian colt sebagai variabel Y. Nah, yang pertama kan ada kursi lipat. Kursi lipat yang mampu diangkut oleh truk itu adalah 30. Kemudian yang dapat diangkut oleh colt adalah 40. Barang yang dikirimnya 1.200 kursi lipat. Nah, kalau meja lipat, truk mampunya 20, colt mampunya 10, dan barang yang dikirimnya 400. Buat dulu tabelnya seperti itu. Ketika sudah dibuat tabelnya, baru kita buat pertidaksamaannya. Lihatnya ke bawah, bukan ke atas. 30x tambah 40y. Kenapa lebih besar dari sama dengan? Karena di sini tadi kata kuncinya ada paling sedikit. Ketika paling sedikit, jangan terkecoh. Sekarang kalimatnya Ibu ganti yang simpel. Ibu punya permen di dalam toples. Silahkan ngambil paling sedikit 2. Artinya boleh ngambilnya berapa? 2 boleh ngambil? Boleh. 3 boleh ngambil? Boleh. Kalau paling sedikit, artinya itu minimal kan? Silahkan ambil permen paling sedikit 2. Artinya boleh ngambilnya itu 2, 3, 4, dan seterusnya. Kalau ngambilnya 1 boleh? Nggak boleh, karena di situ paling sedikit. Makanya pertidaksamaannya adalah lebih besar dari. Kenapa lebih besar dari? Tadi diasumsikan dengan yang permen tadi. Ketika kata-kata silahkan ngambil paling sedikit 2. Paling sedikit 2, itu berarti ngambilnya boleh lebih dari 2 gitu. 30x tambah 40y lebih besar dari sama dengan 1.200. Nah, ini diperkecil. Nolnya dihilangkan 1 sehingga menjadi 3x tambah 4y lebih besar dari 120. Kemudian pertidaksamaan yang kedua, 20x tambah 10y
lebih besar dari sama dengan 400 diperkecil menjadi 2x tambah y lebih besar dari sama dengan 40. Nah itu pertidaksamanya tidak terbaca, itu harusnya x lebih besar dari sama dengan 0, x lebih besar dari sama dengan 0, x lebih besar dari sama dengan 0, kemudian y lebih besar dari sama dengan 0. Nah, sampai sini. Berikutnya apa? Titik potong dengan sumbu x dan sumbu y. Sumbu x, pertidaksamaan yang pertama, 3x tambah 4y sama dengan 120. Ketika si x-nya 0, maka nilai y-nya adalah 4 kali berapa yang hasilnya 120, maka nilai y-nya 30. Ketika y-nya yang 0, maka x-nya 4 kali berapa yang hasilnya 120, maka 4 kali 30. Nah, begitupun pertidaksamaan yang kedua, sehingga diperolehlah daerah penyelesaiannya. Titik potong untuk pertidaksamaan yang pertama itu adalah pasangan titik 0,30 yang ini. Kemudian untuk pertidaksamaan yang titik yang kedua masih pertidaksamaan yang pertama 40,0 ini. Nah, itu pertidaksamaan pertama. Pertidaksamaan yang kedua, itu titik pertama 0,40 ini. Kemudian 20,0. Nah, setelah itu apa? Tentukan daerah penyelesaiannya. Tadi tandanya apa? Lebih besar dari sama dengan. Dan nilai x-nya sudah positif. Artinya kalau sudah positif, tandanya lebih besar dari sama dengan, maka penyelesaiannya ada di sebelah kanan. Makanya himpunan penyelesaiannya itu adalah yang ini. Jelas ya? Alhamdulillah sudah selesai untuk penjelasan materi kali ini. Belajar dengan penuh semangat dan ikhlas ya. Jangan malas. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.